Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramadan Indra Tanja dari kelas Teknik Informatika C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah Common Data untuk materi VPN atau Virtual Network, di mana tugas yang diberikan oleh Bapak aku sendiri. Di sini terdapat sebuah pemberian PDF, di mana kami disuruh membuat topologi seperti ini ya. Topologi berbentuk topologi dengan jaring dengan bentuk seperti ini, yang mana berisi 4 router. Ini dihitung router sih, jadi hitungannya ada 6 router, terus 2 switch dan 4 PC seperti itu. Jadi kita akan mensimulasikan dua perusahaan, yang mana di sini perusahaannya adalah perusahaan A dan perusahaan B yang terhubung ke SP, lalu jaringan SP terhubung ke jaringan cloud atau internet menggunakan routing SPF, lalu perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public, yaitu IP router dan dari ISP, dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau perusahaan milik masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk langkah percobaan sendiri saya akan melakukan walkthrough ya dari awal setelah apa yang telah saya buat, karena saya sudah melakukan setting sebelumnya. Jadi sebelum itu saya membuat topologi seperti ini, di mana pada awalnya saya membuat 4 router terlebih dahulu, yakni router 1 dan router 4 ini, router 1, 2, 3, 4, yang saya konekkan ke satu switch, dan yang lalu saya konekkan juga ke PC 1. Jadi saya men-setting keempat router ini menggunakan satu PC. Dan nantinya saya juga bisa melakukan melakukan manajemen atau melakukan debugging ya untuk routing-routing yang ada di sini. Setelah itu saya ubah namanya masing-masing dari router OS1 ke jadi R1 sesuai yang ada di sini ya. Jadi saya masuk ke PC 1 ini. Bisa dilihat di sini saya membuka 4 inbox ya. 4 inbox untuk 4 router. Di sini ada router 1, bisa lihat ya namanya. Ketika saya over ada router 1, R1, R2, R3, dan R4. Sudah saya reading semua. Jadi untuk langkah perjalanan pertama sudah selesai. Dan juga saya juga melakukan identity set untuk customer route-nya ya. Tapi itu nanti saja karena saya akan fokus ke router dulu, router 1 sampai 4. Lalu setelah itu saya melakukan setting IP address untuk skema untuk router 1, 2, 3, 4, di mana untuk router 1, 2, 3, 4, atau mungkin aja ya. Atau mungkin saya jelasin semua aja dari awal untuk seluruh router dan seluruh komponen. Jadi setelah router 1, 2, 3, 4, saya juga melakukan set identity untuk uh, router customer A dan router customer B ya. Cuman untuk melakukannya saya nggak menggunakan P1, tapi saya menggunakan PC A1 ya, di mana PC A1 ini merupakan PC yang terkonek ke router uh, customer A ya. Di sini juga bisa dilihat bahwasannya nama mikrotiknya itu udah berubah jadi RKS A, dan demikian juga untuk yang PC B1, di mana PC B1 ini melakukan uh, konfigurasi untuk router customer B. Bisa dilihat ya, router RCS B. Lalu setelah saya set namanya semua, saya masuk ke setting IP address, di mana di setting IP address ini saya melakukan konfigurasi untuk router 1 hingga router 4, router customer A dan router customer B, lalu PC A1 hingga PC B2. Nah, untuk R1 sendiri itu saya masuk ke PC 1 ya. Jadi saya settingnya di PC 1 di sini. Saya setting menggunakan apa namanya? Menggunakan GUI tadi saya, jadi secara manual, saya setting manual IP address-nya, bisa dilihat di sini. Sudah kesambung semua untuk router 1, router 2, dan router 3. Lalu untuk PC 2 juga demikian, bisa dilihat ya. Sebentar. PC 2 sama, tetap di PC 1. Yang router 2, maaf, router 2 itu sama juga. Router 2. Lalu untuk router 3 juga, router 3 juga bisa kita cek di IP addresses seperti ini. Cuma tadi saya menambahkannya melewati ini ya, melewati terminal. Enggak, saya masih menambahkan secara manual. Nanti untuk SPF-nya saya tambahkan melalui terminal seperti itu. Kalau untuk router keempat, saya juga sudah nambahin IP-nya
sesuai yang ada di modul, jadi saya samain semua, pasti saya kopas-kopas saja biar nggak ada yang salah seperti itu. Lalu setelah untuk router 1 dan router 4 yang terdapat pada PC1, lalu saya menuju ke router customer A, di mana router customer A ini tadi terdapat di PC1. Di PC1 sendiri saya melakukan konfigurasi IP addresses ya, sudah saya konfigurasikan juga, di mana untuk uh, router customer ini nantinya terdapat interface yang berupa IPTV ya, tapi nanti aja setelah membahas ke bagian VPN-nya. Lalu untuk router customer B juga dia ada di PCB1 kalau nggak salah. Sebentar, saya lupa juga sih. Jadi mungkin ada di PCB1, cuma tadi saya settingnya juga melalui terminal kalau nggak salah. Contohnya saya bukain aja. Ini dia untuk IP address yang ada di PCB1. Lalu selanjutnya masuk ke PCA1, A2, B1 dan B2 sama ya. Perbedaannya adalah tadi kalau untuk router customer saya tambahkan Ether 2 dan untuk PC A1, A2, router B2 ini kan saya nggak tambahin karena emang kebutuhan router Ether 2-nya nggak dipakai seperti itu. Nah, saya tadi pakai kombinasi, saya masuk kombinasi untuk masukin secara lewat GUI maupun melalui terminal seperti itu. Lalu setelah itu saya setting SPF ya, router 1 sampai router 4, di mana router 1 sampai router 4 tadi terdapat di PC1. Nah, di sini saya menggunakan uh, komen, jadi menggunakan script yang sudah disediakan oleh Bapak Agus. Di sini, mulai dari router 1 sampai router 4 itu saya lakukan pakai script semua, karena biar lebih cepat juga sih, karena takutnya kalau misal manual takut ada typo dan berbagai hal, jadi saya nggak mau melakukan itu. Saya memilih untuk langsung kopas saja SPF. Nah, ini untuk SPF-nya ada 3 SPF untuk masing-masing router, di mana untuk router kedua itu juga sama ya. Kalau untuk router ketiga SPF-nya juga sama. Kalau untuk router keempat sama juga. Oke, sama semua ya. Routernya untuk SPF-nya aman. Karena tadi untuk konfigurasinya juga nggak terlalu ribet, jadi saya nggak mengalami kendala sama sekali. Lalu selanjutnya adalah menambahkan default gateway untuk router berikutnya atau untuk komponen berikut, yaitu router customer A, lalu router customer B, dan PC A1, PC A2, PCB1, PCB2 seperti itu. Ya tadi saya udah nambahin juga destinasi address-nya dari sini dan gateway-nya ke sini untuk R customer A dan R customer B, dan itu aja ya di PC A1. Gimana tuh gateway? Oh, ada kapus ya sepertinya, karena saya sebenarnya nambahkan lewat terminal juga di apa, kita langkai aja, tapi nanti bisa dibuktikan kalau misal saya udah konfigurasi untuk default gateway ini. Oh, untuk ini ya, bentar, mungkin saya bisa tunjukin. Oh, nggak boleh. Tadi saya benar-benar add-nya lewat terminal, jadi mungkin udah hilang. Lalu untuk NAT-nya itu di sini saya sebenarnya sempat bingung ya, karena di sini kan chain-nya tuh SRC NAT, sedangkan di sini dia tuh destination NAT. Seharusnya kan dari server NAT, otomatis ketika saya konfigurasi itu lewat GUI, saya ngikutin yang script-nya. Jadi karena lebih masuk akal, karena kita kan menambahkan source NAT-nya, jadi bukan menambahkan destination-nya. Seperti itu. Contohnya di mana? Contohnya mungkin saya bisa buka untuk PC A1 ya. PC A1 di sini IP ke firewall, dan di NAT ada di sini. Bisa dilihat di sini sudah saya konfigurasiin ya buat NAT-nya. Sama, dia menggunakan masquerade, terus ya seperti itu masquerade, dan interface yang tersatu global seperti itu. Router customer B juga sama. Lalu setelah itu saya melakukan ping untuk mengecek destinasi dari tiap-tiap router. Mungkin saya bisa contohin aja untuk router A1 dulu ya, untuk PC A1, di mana ini merupakan router customer A. Saya image dulu aja. Ini saya lakukan traceroute untuk sebelum traceroute kita ping dulu ya. Saya ping dulu
Itu saya ping untuk ping 1.1.1.1 bisa ya. Jadi dia melakukan ping ke 1.1, kalau ke 2210, di mana 2210 ini kalau nggak salah itu router 3 ya, kalau nggak salah router 3 bisa. Jadi dari bagian sini ke sini, sini ke sini, ini ke sini tadi kan, sini ke sini bisa, terus ke sini, ke sini. Nah, kita bakal coba sini ke sini, dari PC A1 ke PC B1 itu. Sebentar. Nah, ping 192.168.2.11. Oke. Ini nanti jebol kenapa? Karena kita nanti perlu menggunakan VPN ya untuk dari sini. Nanti ini bisa dicoba ketika kita udah pakai VPN. Jadi untuk destination dari sini itu masih nggak bisa. Cuma ketika saya coba untuk router customer B ini otomatis bisa, karena apa? Karena misalnya dari router customer B ke destination 3 ini udah pasti bisa. Kenapa? Karena saya sudah setting VPN-nya. Mungkin bisa dicoba dulu ya. Tapi nanti saya akan coba jelasin lebih lanjut untuk settingan VPN-nya. Tapi saya bisa tunjukin dulu apa yang saya maksud. Kan ping untuk nah, nah itu dia. Dari router customer B, di mana router customer B itu PC B1 itu bisa ya untuk masuk ke 1.11. Kenapa itu? Karena saya udah setting VPN-nya. Tapi itu nanti aja, nanti saya akan tunjukin bagaimana caranya. Lalu untuk otomatis kalau misalnya ini bisa, pastinya yang ini semua bisa ya, karena kan ini kan kita harus melewati ini dulu. Enggak deh, enggak. Ini kayak bikin tunnel, jadi mungkin kita bisa coba praktekin aja untuk uh, uh, ping dari router customer B ke 22.3 ya, ini kita coba. Cuman seharusnya otomatis bakal bisa. 1.1, 1.1, 10. Bisa juga. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk router B itu aman semua, destination 1, 2, 3. Karena harusnya tuh dari awal yang 3 nggak bisa, karena apa? Karena yang 3 itu harusnya dia keblok, atau kalau kita maksa itu harus pakai VPN terlebih dahulu, seperti itu, harus setting VPN. Kalau untuk traceroute ya, di traceroute mungkin kita bisa langsung tembak aja dari router customer A ke router A destination 3 ini. Sih nggak bisa, karena mungkin kita bisa coba tools ya, kita bisa pakai tools di sini, dari tools ini ke traceroute. Kita bisa tembak ke, atau mungkin contohin yang 1.1 dulu ya, 1.1.1. Kita bisa lihat jalannya di laut mana. Ini langsung masuk ke 1.1 ini ya, satu cetak sekali aja, karena emang dekat kan dari 1.1 itu yang ini, yang ini, yang ini. Jadi ketika nembak ke router 1 otomatis satu itu otomatis langsung dapat ya, karena dia nggak perlu ngeluarin apapun. Kalau misalnya kita tembak langsung ke yang 192.8 titik 2.11, ini pasti nggak bisa, karena dia bakal dicoba lagi. Nah, itu kalau dicoba lagi, karena emang saya nggak setting VPN-nya di PC 1 atau di router customer A, seperti itu. Tapi untuk router customer B itu harusnya bisa, karena kita pakai tools lagi aja ya. Pakai tools lagi, yaitu traceroute tuh misal 2.2.2 itu 3. 2 start. Tuh, langsung bisa, ini otomatis dapat ya. Yang 1 udah otomatis dapat juga. Tuh, jadi dia melewati 3, 4 dulu mati bawah, terus dia yang saya kurang tahu juga kenapa kok dia nggak lewat sini dulu gitu, tapi dia langsung lewat sini. Jadi habis ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, seperti itu, lalu ke sini. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting bisa lewat, nggak apa-apa. Lalu kita bisa langsung next saja. Mungkin nanti saya akan tunjukin untuk VPN-nya, yaitu untuk tracer bagian destination 3 itu nanti saya akan tunjukin. Kita cek dulu. Rekam nggak? Aman. Oke, nice. Takut nggak rekam aja sih. Lalu ini untuk setting VPN-nya ini praktek yang inti praktek dari materi ini ya, yaitu setting VPN dengan PTP pada router customer. Jadi
kenapa kok tadi di router customer A itu kita nggak bisa trace route atau kita nggak bisa ngeping di ini, kita nggak bisa ngeping yang 11 yaitu PC yang ada di PC router customer B ya. Kenapa nggak bisa kita nggak bisa ngelakuin itu? Karena kita harus bikin VPN atau sebenarnya ya kita kayak bikin sebuah jembatan atau tunnel itu yang mana kita bisa langsung nembak ke bagian itu tanpa melalui router yang lain seperti itu. Caranya itu cukup mudah ya, mungkin bisa masuk ke PPT sesuai dari situ. Saya udah tambahin di sini. Jadi PPT, kita setup PPT servernya dulu, kita enable. Lalu masuk username, di mana username sama password ini samain aja biar gampang ya. User satu, passwordnya user satu juga. Lalu untuk service-nya itu PPTP dan default profile default encryption dan role address sama remote-nya itu seperti ini. Kita bisa atur di bagian secrets seperti itu. Lalu di sini ada langkah-langkah untuk setting VPN client di PC B1. Karena kan kita bakal nembak itu dari PC B1 ke PC A1 ya, ke PC A1 sama PC A2 seperti itu. Setelah di setting atau setelah dikonfigurasi udah, kita bisa login ya, kita bisa login si koneksi menggunakan username dan password yang sudah kita tambahkan tadi di PC A1 seperti itu. Nah, ini kita bakal, nah ini kita disuruh kasih tanda centang ya. Kita bakal coba dulu dari PC, kita ping dari PC mana ya? Dari PC B1 aja langsung kali ya. PC B1 aja. Oh, tadi sebelum VPN itu yang PC A1, PC A1 tuh nggak bisa ke yang ini. PC bis, bener ya, PC A1 tuh nggak bisa ke sini. PC A itu pokoknya nggak bisa ke sini, cuman PC B juga nggak bisa harusnya. Tapi karena saya sudah sering dari awal, maka dari awal bisa. Nah, langsung aja ya, saya tunjukin ya. Mungkin ping dulu untuk PC B1-nya. Kita coba ping dulu ya. Kita ping 192, langsung aja ya. Kelamaan. Jadi ya, dapat rival ya. Jadi kita bisa tracer juga tuh. Kira-kira gimana sih kok bisa dapat? Nah, bisa dilihat dari sini. Kalau semisal untuk mendapatkan untuk bisa nembak ke PC A1 itu cuma cukup satu arah ya karena kita menggunakan VPN otomatis kan kita itu kayak bikin sebuah satu line baru di sini. Kita bikin tunnel dari sini, kita tembak langsung ke sini. Jadi otomatis langsung dapat ini dari sini ke sini. Jadi kita nggak perlu melewati router 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kita udah bisa langsung tembak ke PC A1 seperti itu. Itu mungkin langsung kita coba ke yang selanjutnya lagi yaitu dari PC B2 ya mungkin. PC B2 tadi belum disebut sama sekali PC B2 ya. PC B2, nah kita PC B2 juga kita bisa langsung ping ke kemana? Kita ping ke 192, 108, 111. Oh, reachable karena ini harusnya di setup lagi sih. Jadi sama kita bisa harusnya setup juga VPN sini ke PC 2, ke PC B2. Mungkin saya mau coba sih untuk setup VPN-nya. Tadi kita nambahin terlebih dahulu ya. New connection, terus new network connect, create new network connection, terus next, terus itu ini yang connect to the network my place yang using dialog VPN, next lalu VPN. Ini harusnya bikin di sini yang sebelumnya nggak bisa connect ke itu ini manageable kan, manageable ya dia. Kita harusnya bisa connect ke PC A1 ya selain company name-nya kita tadi apa ya? Kalau nggak salah tadi, saya samain aja deh. VPN tuh VPN tuh RSA, VPN tuh RSA 2 gitu mungkin ya, biar beda. Nah ini samain aja sih, tapi tadi harusnya itu dia di 1.1 ya, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, X10. Finish. Ini kita masukin user 1, langsung connect aja. Nah, sekarang kita harusnya udah bisa connect ke, saya kurang tahu sih bisa nggak ya, tapi harusnya nggak bisa ya,
Mungkin karena udah dipakai ya untuk koneksinya, mungkin sih. Hmm, tapi nggak apa-apa. Oh, bentrok ya mungkin dia. Bentrok sepertinya dia. Jadi, oh bisa bisa bisa. Oke, oke. Jadi langsung ya. Nggak apa-apa. Berarti emang bisa. Cuman mungkin karena kalau udah setup di PC B1 untuk routernya gitu kita nggak bisa samain ya di PC B2 seperti itu. Baik, mungkin itu aja untuk presentasi singkat saya terkait DNS terkait materi VPN untuk topologi untuk perkuliahan keamanan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.